Selanjutnya adalah cara menggunakan. Nah, sekarang cara menggunakannya. Secara umum sebenarnya Bapak Ibu sudah familiar dan juga ada BIMTEK dari pihak BKPP yang sudah mengajari, yang sudah melakukan bimbingan-bimbingan kepada operator, kemudian operator dilanjutkan kepada Bapak Ibu ASN yang ada di OPD masing-masing. Namun tidak apa-apa, kami ulas kembali. Semoga bisa menjadi lengkap dan tidak ada ragu-ragu lagi. Baik. Kalau untuk di halaman home, itu tidak ada yang harus dilakukan, nah, karena sifatnya di halaman home ini adalah tampilannya untuk informasi. Yang harus dilakukan adalah di bagian aktivitas, di absen, dan di rekap. Di 3 menu ini sebenarnya. Untuk seluruh pegawai, itu aktivitasnya sama. Maksudnya begini, seluruh pegawai akan melakukan input aktivitas baik aktivitas tupoksi maupun aktivitas tambahan. Itu yang dilakukan seorang pegawai, baik dia sebagai atasan maupun bawahan. Namun jika statusnya sebagai pegawai, ini adalah yang harus dilakukannya sama. Jadi gini, ini aktivitas utama yang harus diinput adalah input setiap hari. Nah, ini perlu dijelaskan dulu bahwa aktivitas utama itu, baik aktivitas tambahan maupun aktivitas utama, diinput setiap hari. Ya, diinput setiap hari. Artinya bagaimana? Berarti aktivitas itu kalau setiap hari, hitungannya adalah boleh nginput, bukan boleh ya, hitungannya. Dia akan terbaca satu hari, artinya nginput itu dimulai dari jam 00.00.01 sampai jam 23.59.59. Ketika itu diinput di rentang waktu itu, maka dia akan terbaca aktivitas hari itu. Itu ininya. Kemudian, nah ini kalau sudah jelas bagian yang itu, maka ini form untuk input aktivitas. Nah, ini contohnya. Nah, ini di aktivitas utama dia akan muncul tupoksi. Nah, tupoksi Bapak Ibu itu muncul ada di sini. Ada yang banyak dan ada juga yang sedikit, tergantung, kalau tidak salah tergantung dari jabatan Bapak Ibu. Nah, ini tupoksi yang ada di Ibu Erika. Nah, ini diisi dengan waktu. Waktu dalam melaksanakan aktivitas itu, misalnya rapat. Rapat itu berapa menit? Misalnya 60 menit atau 50 menit. Nah, kemudian uraian. Uraian di sini adalah uraian dari aktivitas ini. Uraian yang sesuai dengan tupoksi yang ada di sini. Nah, uraian ini diuraikan di sini. Misal, rapat koordinasi dengan pihak BKPP atau rapat koordinasi dengan pihak Kejari atau Kejati dan lain-lain sebagainya. Nah, volume di sini adalah berapa volumenya? Ini berupa angka. Volumenya 1 atau 2. Tapi biasanya sih kalau misalnya aktivitas itu 1. Nah, 1 di sini 1. Nah, satuannya, loh kenapa satuannya kok nggak dibikinkan pilihan? Karena roh dari kinerja ini perlu sampaikan bahwa membiasakan Bapak Ibu ASN untuk melaporkan aktivitas secara digital terlebih dahulu. Ketika itu nanti kita sudah terbiasa, maka kita akan beralih dengan yang namanya kelas jabatan. Nah, itu nanti itu pengembangan ke depan Bapak Ibu. Nah, sementara ini satuannya adalah ditulis manual. Kalau misalnya ini satu, contoh ini satu kegiatan. Itu yang paling umum adalah kegiatan, paling umum. Atau dokumen juga boleh. Dokumen juga boleh. Tergantung. Nanti kan atasan yang menilai. Jadi nanti atasan bisa menolak dan juga bisa mengurangi waktunya. Begitu Bapak Ibu. Nah, ketika kalau sudah ini sudah diinput, maka silahkan klik simpan. Nah, ketika disimpan,
maka di sini akan ada nongol, muncul. Nah, kebetulan karena ini posisinya sudah disetujui, maka di sini disetujui statusnya. Di sini waktunya, uraiannya ini kayak gini, ini tupoksinya, waktunya 60 menit, volume 1 kegiatan, diupload. Nah, ini. Bapak Ibu kapanpun akan mengupload, maka di sini akan terbaca jam berapa, tanggal berapa Ibu membuat aktivitas ini. Nah, ini statusnya disetujui. Bagaimana kalau misalnya pegawai input yang status yang belum disetujui? Maka di sini ada informasi, ada dua. Ketika setelah selesai input aktivitas, yang pertama di sini ada informasi belum dikunci, maka di sini kosong. Ini informasi kosong. Maka di sini ketika status ini belum dikunci, maka yang muncul di sini adalah tombol edit dan hapus. Jadi masih bisa diedit juga masih bisa dihapus. Ketika Bapak Ibu tidak yakin dengan kegiatan atau aktivitas yang diinput, oh ternyata salah, oh ternyata kegiatan saat ini bukan itu uraiannya, silahkan Bapak Ibu diedit selama belum dikunci. Begitu. Nah kemudian pada status belum dikunci, tapi kalau misalnya dia lewat dari 3 hari, misalnya gini, hari ini Bapak Ibu membuat aktivitas, tapi di 3 hari kemudian Bapak Ibu tidak mengunci, maka laporan itu akan menjadi sia-sia. Yang artinya laporan juga tidak terbaca oleh atasan. Jadi sifatnya istilah katanya zonk begitu. Nah tapi ketika dikunci, ketika statusnya dikunci, berarti di sini nanti akan statusnya menunggu. Itu akan terbaca oleh atasan Bapak Ibu. Begitu. Nah, ketika posisi sudah dikunci, maka atasan punya waktu 7 hari. Lah, 7 harinya dari mana? Dihitung dari mana? 7 hari itu dihitung dari Bapak Ibu membuat aktivitas. Dalam hal ini terbaca dari sini. Nah, terbaca dari Bapak Ibu upload aktivitas atau membuat aktivitas, dihitung 7 hari dari sini, 7 hari ke depan. Itulah waktu bagi atasan. Dengan catatan Bapak Ibu sudah mengunci. Kalau tidak mengunci, maka atasan tidak bisa melihat. Begitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menguncinya di hari ketiga dari aktivitas yang Ibu buat, maka atasan Bapak Ibu itu punya waktu 4 hari lagi. Tinggal 4 hari untuk menyetujui aktivitas Bapak Ibu. Begitu. Ini adalah dari seluruh pegawai begini. Kemudian di aktivitas tambahan bagaimana? Apa bedanya dengan aktivitas tambahan? Aktivitas tambahan bedanya adalah dia tidak ada acuan tupoksi di sini. Dia langsung uraian aja. Berarti artinya aktivitas tambahan adalah aktivitas-aktivitas yang tidak ada di tupoksi. Misalnya banyak. Misalnya apa ya? Ya banyaklah aktivitas tambahan yang tidak ada di tupoksi gitulah kira-kira. Ini waktu sama konsepnya, volumenya juga sama, satuannya juga sama. Itu sama dengan aktivitas utama. Ini juga sama. Sama dengan yang aktivitas utama tadi, kolomnya sama. Cuma bedanya dia tidak ada tupoksi. Penjelasannya pun sama, waktunya pun juga 7 hari. Kalau nggak di-approve ini juga 3 hari, kalau nggak kalau nggak dikunci 3 hari maka dia akan terkunci sendiri dan lalai, tidak bisa dihapus. Itu barangkali untuk yang di aktivitas. Nah ini di history. Ini history yang dilakukan Ibu Erika dalam kurun waktu ini 7 hari ke belakang ini. Nah ini history harian. Ini history 3 hari lalu. Nah ini 3 hari. 3 hari lalu. Ini yang tupoksi. Nah yang ini adalah aktivitas menyetujui. Nah ini menyetujui dari bawahan. Yang ini aktivitas beliau sendiri ini. Disetujui. Nah ini disetujui. Yang ini adalah aktivitas beliau sendiri terhadap bawahan. Nah ini begini. Gitu.
Nah, itu saya rasa untuk di aktivitas. Kemudian absen. Nah, absen ini tidak banyak yang harus dilakukan. Ini absen adalah ketika ambil foto dari sini. Nah, ini kalau misalnya saya absen dari visual in one, maka ini harus diizinkan terlebih dahulu. Lokasi juga sama. Begitu. Ini terjadi error ini. Nah, kemudian rekap TPP. Nah, di rekap TPP ini adalah rekap sekarang. Yang di bagian rekap sekarang ya, bukan rekap bulanan. Rekap bulanan itu artinya untuk mengambil data rekap bulan-bulan yang lalu. Gitu, rekap bulanan itu. Sementara rekap sekarang adalah rekap yang harus dilakukan bulan sekarang di bawah tanggal 15 jika belum melakukan konfirmasi. Gitu. Nah, ini seluruh pegawai sama. Harus begini. Ada tiga item tadi ya. Ada aktivitas, baik aktivitas utama, aktivitas tambahan, kemudian absen, dan kemudian sekarang adalah rekap. Rekap yang ini. Ingat, rekap itu, konfirmasi rekap TPP dilakukan dari mulai tanggal 1 awal bulan sampai tanggal 15. Ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Lewat dari tanggal 15, maka akan ada konfirmasi dikunci. Maka akan ada konfirmasi dikunci. Tidak bisa konfirmasi lagi. Artinya maka TPP Bapak Ibu hangus. Begitu. Karena kenapa harus dibatasi sampai tanggal 15? Ya karena mau direkapitulasi oleh pihak keuangan. Untuk mau disiapkan pencairannya. Kalau misalnya tidak dibatasi begitu, nanti sampai akhir bulan kapan lagi mau disiapkan? Begitu kira-kira. Nah, untuk bisa melakukan konfirmasi, Bapak Ibu juga harus sudah selesai kewajibannya. Apa kewajibannya? Jika Bapak Ibu sebagai pegawai, maka aktivitas yang bulan lalu itu sudah disetujui semua oleh atasan Bapak Ibu. Jika ada satu aktivitas yang belum disetujui di bulan kemarin, belum disetujui oleh Bapak Ibu, oleh Bapak Ibu atasan Bapak Ibu, maka tidak bisa dikonfirmasi, ya harus menunggu. Kalau atasan Bapak Ibu sudah mengkonfirmasi aktivitas Bapak Ibu yang lalu, bulan lalu, baru bisa konfirmasi. Nanti ada notifnya ketika Bapak Ibu konfirmasi. Pun juga sama ketika Bapak Ibu menjadi seorang atasan. Ketika Bapak Ibu menjadi seorang atasan, ada satu atau dua aktivitas yang belum Bapak Ibu setujui dari bawahan Bapak Ibu, maka itu juga tidak bisa dikonfirmasi. Nah, begitu kira-kira. Nah, kalau sudah konfirmasi, ini Bu Erika sudah konfirmasi, maka dia bisa melihat juga bawahan. Bawahannya ini. Gitu. Sudah sekian persen, sudah sekian persen. Oh, ini ada yang belum konfirmasi, maka atasannya bisa menginformasikan kepada bawahannya kira-kira, kamu belum konfirmasi. Kalau sudah konfirmasi, atasan bisa melihat ini. Jadi ketika waktu tanda tangan, atasan juga bisa melihat karena kan yang tanda tangan print out TPP-nya kan si atasan langsung. Jadi dalam hal ini atasan juga tahu nanti berapa besaran capaian yang ada di sini. Nah, mungkin itu kali ya penjelasan singkat ininya dari sisi pegawai.